Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله وحيد العاطية، الصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. أما بعد. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah selalu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh untayan puji beserta syukur kita senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Qadir Rabbul Jalil. Allah merupakan pemilik negeri dunia dan juga Allah merupakan pemilik negeri akhirat, yang mana Allah telah memberikan kepada kita nikmat-Nya. Di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, nikmat sehat pikiran, dan juga Allah masih memberikan kudrah dan iradah kepada kita, sehingga kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberi kesempatan untuk selalu beribadah, untuk selalu berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, rahmat dan sejahtera senantiasa selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah limpahkan kepada junjungan alam, Khatamul Anbiya, penutup segala nabi. Beliau merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang siap selalu memberikan syafaatul uzma kepada kita umatnya. Bahkan Rasul akan memberikan syafaatnya kepada umat-umat Nabi yang terdahulu, kepada keluarga, sahabat beliau sekalian yang seiring bahu seayun langkah dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikraman yang mulia kepada Al-Mukarram, guru kita bersama, Abu Imam Masjid yang kita cintai ini. Penghormatan kepada pengurus masjid, kepada remaja masjid, dan juga kepada hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak al-fakir, sebutkan namanya satu demi persatu, tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim al-fakir pada hari Jumat yang mulia ini. Sembari mendengarkan sedikit mau'idah hasanah, mari sama-sama kita meniatkan i'tikaf fil masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari yang mulia ini Allah mempertemukan kita,
Allah mempersatukan kita di rumah Allah yang sangat mulia ini. Sama-sama semuanya kita di sini satu tujuan, satu prinsip, satu perkataan, yaitu kita memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala selaku Khalik yang telah menciptakan kita di atas permukaan dunia ini sehingga kita dapat hidup layak, dapat hidup tenang, dapat hidup aman, dapat hidup tenteram dengan beribu-ribu bahkan jutaan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita mau menghitung nikmat Allah, sungguh kita manusia tidak sanggup menghitungnya. Seandainya mau kita gandakan, seandainya mau kita lipatkan, mau kita hitung nikmat Allah yang telah Allah berikan dengan amal ibadah yang telah kita kerjakan seada umur yang Allah berikan, sungguh tidak layak dan tidak akan pernah cukup dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Sepantasnya kita selaku hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu kita bersyukur akan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya nikmat umur. Allah berikan kepada kita nikmat umur. Ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang sudah mencapai usia ghalib 63 tahun. Bahkan ada yang sudah melebihi daripada usia ghalib kita. Mencapai 70 tahun, mencapai 80 tahun, itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita umatnya ataupun hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin, urang si ulun tuan bahagia Ban Bandung, gure-gure ulun tuan, sekian lama sudah kita beribadah kepada Allah. Sekian lama sudah kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di manakah letak amal ibadah kita? Apakah dengan amal ibadah yang kita kerjakan dalam Ramadan kemarin, dari puasa Ramadan, dari salat tarawih, dari salat wajib, dari puasa, dari membaca Al-Quranul Karim, dari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana amal ibadah yang kita kerjakan tersebut telah membuat Allah tersenyum dan bahagia kepada kita. Berganti dengan Ramadan, memasuki bulan Syawal yang fitri, banyak juga fadilah-fadilah yang harus kita kerjakan. Puasa sunat selama 6 hari pada bulan Syawal kita laksanakan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Sejauh manakah amal ibadah yang telah kita kerjakan selama Ramadan, selama Syawal, dan selama Allah memberikan ruh dalam jasad kita, amal ibadah tersebut membuat Allah tersenyum dan bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada suatu ketika Nabi Musa alaihi salam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Nabi Musa berkomunikasi dengan Allah, Musa merupakan salah satu rasul yang mana Musa mudah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itu Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Allah, saya selaku hamba-Mu ya Rabb, saya selaku rasulmu, saya selaku utusan-Mu di atas permukaan dunia ini ya Allah. Saya telah melaksanakan segala-segala yang Engkau perintahkan. Engkau memerintahkan kepadaku salat ya Allah, telah aku kerjakan. Engkau memerintahkan kepadaku berpuasa ya Allah,
telah aku kerjakan, dan engkau juga memerintahkan kepadaku untuk selalu berzikir dan beristighfar kepadamu, dan juga telah aku kerjakan. Maka pada hari ini Musa bertanya kepada Allah, di antara seluruh amal-amal ibadah yang kalulun kerjakan ya Allah, puasa kalulun kerjakan, salat juga sudah saya kerjakan, berzikir sudah saya kerjakan, membaca mushaf juga sudah saya kerjakan. Ya Allah, manakah di antara amal-amal ibadah yang telah saya kerjakan yang bisa membuat engkau bangga, bahagia dan tersenyum terhadap amaliyah-amaliyah yang saya kerjakan di atas permukaan dunia ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, wahai Musa, seluruh ibadah yang gata kerjakan Musa, dari pertama salat Musa sampai kepada puasa, sampai kepada zikir Musa, sampai kepada engkau membaca mushaf ya Musa, mana engkau bertanya di antara amaliyah-amaliyah yang engkau kerjakan yang bisa membuat saya tersenyum dan bahagia. Wahai Musa, ketahuilah, ibadah yang semuanya engkau kerjakan dari pagi hingga petang, malam berganti dengan pagi kembali, Musa, ibadah itu bukan untukku. Tetapi ibadah yang engkau kerjakan Musa hanyalah untuk dirimu secara pribadi. Hadirin, menja dengan ibadah tak harap syurga, jauh tunggu yang berbahagia. Tetapi haraplah syurga dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah karida, apabila Allah kasayang, apabila Allah kagasih kepada kita selaku hambanya, surga itu sangat mudah Allah berikan. Banyak saudara-saudara kita, mereka yang bisa mendapatkan ridha Allah, mereka yang bisa mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan ibadah yang mereka kerjakan begitu banyak siang dan malam. Uwais Al-Qarni, seorang pemuda Yaman yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uwais Al-Qarni hidup di zaman Rasul tetapi tidak pernah berjumpa dengan Rasul. Seorang pemuda miskin, seorang pengembala kambing, hingga dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah amal yang sangat ringan, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Yang sampai berbakti Uwais Al-Qarni kepada ibundanya, ibunda yang sakit, hantam getinggaikan mesiklet matapi, selalu Uwais membantu ibundanya. Karena dengan membantu ibundanya, Uwais tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sesudah wafat, Rasul sebelum wafat menitipkan salam kepada amanah kepada Umar bin Khattab, kepada Ali bin Abi Talib. Wahai Umar, wahai Ali, nanti pada suatu saat setelah aku tiada, engkau carilah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Apabila engkau telah berjumpa dengan dia, titipkan salamku kepadanya dan mintalah doa kalian berdua kepada Uwais Al-Qarni, sehingga Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Talib merasakan bahwa Uwais merupakan seorang ulama besar. Uwais merupakan seorang orang hebat. Ternyata kebalikannya. Setelah Rasul wafat, Uwais masih menjaga orang tua, ibunda sudah tua. Tetapi sesudah orang tua ibundanya wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Uwais melaksanakan ibadah haji.
Dan Uwais bekerja kepada seluruh saudagar-saudagar dari Yaman. Uwais sepanjang perjalanan dari Yaman ke kota Madinah hanya mengembalakan kambing kepunyaan orang-orang Yaman. Dan Uwais diberikan imbalan sebesar 300 dirham pada saat itu untuk menjaga pengembalaan kambing domba kepemilikan orang-orang Yaman. Sehingga pada satu saat memasuki kota Madinah, Abu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Talib menjumpai sebuah kafilah dari negeri Yaman. Abu Bakar bertanya, "Dari manakah kalian semuanya?" Mereka berkata, "Kami kafilah dari Yaman yang ingin melaksanakan ibadah haji." Maka Uwais bertanya, "Adakah di antara kalian semua?" Umar bin Khattab berkata, "Adakah di antara kalian semuanya yang bernama Uwais Al-Qarni?" Sehingga seluruh penduduk Yaman heran. Kita para pembesar, kita orang-orang kaya, kita orang-orang yang dermawan, Khalifah Rasulullah kok bertanya Uwais Al-Qarni, seorang pemuda miskin yang tidak punya apa-apa, yang tugasnya hanya mengembalakan kambing kami. Sehingga para kafilah dari Yaman berkata, "Ada seorang pemuda yang kami berikan uang sebesar 300 dirham untuk menjaga ataupun mengembalakan kambing ternak kami." Sehingga Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Talib sudah menunggunya dari sejak lama. Dari masa Rasulullah wafat, khalifah dipegang oleh Abu Bakar Siddiq, tetapi Uwais belum datang juga. Dan hari ini kami harus menjumpai yang bernama Uwais Al-Qarni. Sehingga Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Talib mencari keberadaan Uwais. Pada saat itu, singkat ceritanya saja, Uwais sedang mengembalakan kambing. Umar melihat dari kejauhan seorang pemuda dengan baju compang-camping, dengan baju yang lusuh, tidak ada mirip-mirip wajah ulama, tidak ada mirip wajah orang-orang besar. Tetapi pada saat itu Umar bin Khattab yakin, kalau bukan Uwais orang yang hebat, kalau bukan Uwais bukan orang yang disanjung oleh negeri akhirat, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan salamnya kepada Uwais. Sehingga Umar bin Khattab datang menjumpai Uwais. "Assalamualaikum Uwais." "Waalaikumsalam." Umar singkat cerita memperkenalkan dirinya. "Saya Umar bin Khattab dan di samping saya Ali bin Abi Talib." "Oh Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Uwais, kami datang menjumpaimu hanya ingin menitipkan dua amanah pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Uwais, Rasulullah menitipkan salam kepadamu. Yang kedua, Uwais, Rasulullah memerintahkan kepada saya dan juga Ali untuk minta didoakan daripada dirimu." Sehingga Uwais menangis. Yang menjadi pertanyaan Umar bin Khattab, Uwais seorang pemuda yang tidak hebat, seorang pemuda miskin di negeri Yaman, gimana Uwais bisa mendapatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita yang sudah duduk di sini semuanya di rumah Allah yang mulia ini, adakah nama kita di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang selalu kita menganggap kita selaku umat Muhammad, kita menyanjung hamba Allah, kita umat Muhammad. Pernahkah kita bertanya, apakah Allah menganggap kita selaku hambanya? Apakah Rasul menganggap kita selaku umatnya? Sudah sesuaikah amal ibadah pekerjaan kita sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini mari kita pikirkan, Bapak. Ini mari kita pikirkan urang-urang Syilon Tuan Ban Bandung baru go udep di dunia dengku. Kita selalu menyesal. Di saat nyawa sampai kepada garah-garah, kita menyesal. Apabila nyawa belum sampai kepada garah-garah kerongkongan, kita tidak akan menyesal.
Maka orang-orang yang telah nyawanya sampai kepada gara-gara, orang-orang manusia yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kembalikan ya Allah kami ke dunia sebentar saja ya Allah. Sehingga Allah bertanya, untuk apa kau kembali ke dunia? Padahal aku telah menitipkan umur kepadamu 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, bahkan 7 sampai 80 tahun. Jawabannya simple. Fasaddaka ya Allah, kami ingin bersedekah. Orang-orang yang minta kembali ke dunia untuk bersedekah, mereka adalah orang-orang yang gagal dalam hidupnya. Hari ini kita masih diberi kesempatan. Mantang nak umur lan tubuh, mantang sehat, mari kita sing-singkan sedikit daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk membantu pembebasan tanah wakaf. Yang kenyan yang tinggal dengku. Yang kenyan yang tinggal. Deposito kita hari ini boleh miliaran rupiah di berbagai bank, bahkan kita termasuk nasabah VIP. Tetapi pernahkah kita gambarkan kita menjadi nasabah VIP Allah Subhanahu wa taala? Ini yang perlu kita gambarkan. Kita manusia, suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya punya 3 teman. Yang pertama harta. Harta yang kita miliki teman. Yang kedua keluarga, istri, anak, handai tolan, orang tua kita, itu teman. Yang ketiga adalah amal ibadah kita. Teman yang pertama, harta yang kita miliki, pasti dia akan mengantar kita sampai pintu gerbang rumah. Adruk jenazah tayo ge petubi ge pelam bulan ikan li harta, wahai Sayyid, wahai Tuan Lon, hari ini engkau merupakan Sayyidku, engkau merupakan tuanku, tetapi uronyo lon hana lehak gata. Uronyo seluruh kepemilikan yang kena jaga. Long yang nejaga urongan malam, lan dompet long negusuk-gusuk, ATM hanjil lecet mau bacut. Hari ini seluruhnya kembali kepada keluarga. Terima kasih kepada Said yang telah setia bersama dengan saya. Melambaikan tangan harta itu. Selanjutnya keluarga, anak kita, isteri kita, famili getanyo, adik-adik getanyo. Dia akan setia mengantarkan kita sampai dengan makbarah, kuburan. Allah getanyo gesube daripada kuburan tersebut. Isteri mengatakan, wahai suamiku tercinta, wahai ayahku tercinta, kata anak, banyak pengorbanan yang telah engkau berikan kepada kami. Siang malam engkau mencari rezeki untuk kami anakmu. Siang malam engkau mencari nafkah sampai kadang-kadang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya butuh waktu 5 menit satu kali salat. 5 kali salat butuh waktu 25 menit, paling lama setengah jam. Kita terlupakan, bahkan kita terabaikan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sang istri melambaikan tangan, sang anak melambaikan tangan. Wahai ayahandaku, wahai suamiku, uronyo kamu no sagai dengan gata. Hana mungkin kamu pengendron di alam barzah, kamu akan mua urmoh. Yang mana rumah yang telah kita bangun begitu megah, indah. Tetapi kita pada akhirnya akan masuk ke alam barzah. Kita dengan memakai pakaian yang pernah semua manusia tidak sukai, yaitu pakaian kain kafan. Tetapi itulah pakaian kehormatan, sekaligus pakaian terakhir kita selaku hamba Allah yang sangat mulia. Dan amal merupakan teman getanyo yang kele, yang senantiasa selalu mendampingi getanyo. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, itulah yang akan menjadi lampu penerang kita di alam barzah Allah Subhanahu wa taala.
maka orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita bisa mendengar mereka, mereka akan mengatakan fasaddaqah, kembalikan kami ke dunia ini hanya untuk bersedekah. Sehingga Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Allah, ya Allah, di manakah amaliyahku yang paling membuat engkau senang dan bangga tersenyum? Allah mengatakan, Musa, salat itu untukmu Musa, puasa itu juga untukmu Musa, zikir dan pembacaan mushafnya juga untukmu Musa, bukan untukku. Engkau salat Musa itu untukmu, karena dengan engkau salat itu akan menjamin dirimu akan tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Janji Allah, janji Rasulullah hansilap. Long nalong tumbayang tiurosi malam limang wate hana tinggai, tapi maksiat juga masih berjalan. Jangan salahkan Allah dan Rasul. Kembalikan kepada diri pribadi, introspeksi diri. Sejauh mana amal ibadah yang kita kerjakan sudah cukupkah rukun dan syaratnya? Karena Rasul dan Allah menjamin, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pada diri Allah tidak ada penipuan, pada diri Rasul tidak ada dusta. Maka kalau memang kita masih melaksanakan ibadah, juga masih melaksanakan maksiat, perbaiki dulu salat kita dengan sebenar-benarnya. Selanjutnya Allah mengatakan, puasa juga itu untukmu Musa. Puasa yang engkau kerjakan Musa untukmu, untuk melatih hawa nafsumu, untuk melatih jiwa dan hatimu, agar engkau sedikit melunak bahawa dalam kehidupan ini ada manusia yang kaya, ada manusia yang miskin. Yang ketiga, zikir itu untukmu Musa, bukan untukku. Dengan zikir akan membuat hatimu menjadi terenyuh. Dengan zikir akan membuat hatimu menjadi lembut. Agar sering orang mengatakan hati keras seperti batu, kenapa tidak besi? Kalau besi kita bakar, lama kelamaan besi itu akan mengecil. Tetapi munyo bate tunggu ada ubet tatet batenya han akan ubet. Karena yang akan tet manusia uro akhirat di neraka yaitu bahan bakarnya daripada batu. Maka batu merupakan alat yang paling keras. Jangan disamakan dengan hati kita yang bisa membuat batu itu bisa mengecil atau berlubang. Adalah titik-titik air yang jatuh setiap hari. Yang bisa membuat hati kita sedikit melunak dan melemah adalah dengan kita berzikir kepada Allah. Sehingga Musa bertanya, ya Allah, munyokan yan mandum ya Allah, dah ya Allah amaliyah yang membuat drone bahagia. Musa, satu saja kuncinya. Amaliyah yang bisa membuat saya bahagia, di mana engkau melihat bisa membuat saudaramu, sekelilingmu, jiranmu, tetanggamu tersenyum, maka aku juga akan ikut tersenyum. Ternyata Allah memerintahkan kepada kita hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dan juga hablum minan nas. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terdapat kejanggalan di sana sini, mohon diperbanyak maaf yang setinggi-tingginya. Sekarang kita utamang dalam dua rukun al-khutbah. Alhamdulillah wahidil atiyah, salatan wassalaman ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa maghwala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله
العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك والشاهدين وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وأنت خير الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.